Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di video pembelajaran sosiologi. Di video kali ini kita akan membahas tentang masalah sosial. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan materi-materi apa saja yang ada dalam KD 3.2 masalah sosial ini. Dalam pembelajaran virtual kali ini, Bapak akan menjelaskan materi sosiologi tentang masalah sosial. Nah, kita bahas dulu pengertian masalah sosial. Apa sih yang dimaksud dengan masalah sosial itu? Dan seperti apa masalah sosial itu? Nah, kita bahas dulu pengertian menurut para tokoh, nanti baru akan kita simpulkan. Pertama, masalah sosial menurut St. Fembriarto, masalah sosial adalah suatu kondisi atau proses dalam masyarakat yang dilihat dari sudut pandang tidak diinginkan. Nah, paham nggak maksudnya? Yang dilihat dari sudut pandang yang tidak diinginkan. Jadi, bahwa ada atau mungkin adanya keadaan masyarakat yang memuaskan. Nah, jadi keadaan masyarakat yang memuaskan ya. Masalah sosial merupakan penyimpangan dari keadaan masyarakat yang memuaskan tersebut. Jadi dalam suatu keadaan yang memuaskan, terdapat keadaan yang menyimpang. Nah, keadaan yang menyimpang inilah yang disebut sebagai masalah sosial karena dia akan mengganggu stabilitas dari masyarakat tersebut. Jelas ya? Selanjutnya yang kedua itu dari Kartini Kartono. Masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat. Yang dimaksud oleh tokoh ini adalah situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai pengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak. Jadi dalam konteks pernyataan tokoh ini, yaitu segala tingkah laku yang melanggar adat istiadat itu termasuk ke dalam keadaan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat tersebut. Yang dimana keadaan itu bisa merugikan, membahayakan keadaan masyarakatnya, bahkan adat istiadatnya. Jelas ya? Oke, lanjut. Jadi kita dapat menyimpulkan dari dua tokoh tersebut, kita simpulkan bahwa masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat. Ya, di mana unsur-unsur yang tidak sesuai itu dapat membahayakan kehidupan masyarakat atau kelompok sosial yang ada di sana. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan masalah sosial. Sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak akan menjelaskan kepada kamu, tidak semua masalah menjadi masalah sosial. Contohnya, masalah sosial itu adalah masalah yang melibatkan orang banyak. Ketika masalah itu hanya melibatkan diri kamu, berarti itu bukan masalah sosial. Ketika diri kamu sebagai penyebab munculnya masalah sosial kepada orang banyak, itu akan menjadi masalah sosial. Jelas? Berikutnya kita akan membahas klasifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kita dapat mengklasifikasikan masalah sosial menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah masalah sosial karena faktor ekonomi. Kita ambil contoh adalah kemiskinan dan pengangguran. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali terjadi pengangguran. Nah, pengangguran ini disebabkan karena adanya pemberhentian aktivitas-aktivitas yang melibatkan orang-orang banyak atau melibatkan masyarakat. Jadi, pandemi COVID ini berdampak sangat luar biasa bagi munculnya masalah sosial dalam konteks ekonomi. Paham ya? Selanjutnya adalah faktor budaya. Faktor budaya
kita ambil contoh adalah vandalisme atau kenakalan remaja. Kenakalan remaja seperti tawuran gitu ya. Vandalisme itu adalah sesuatu yang sifatnya udah sering dilakukan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang tidak memiliki etika sosial. Mereka merusak barang-barang atau properti pemerintah. Nah, merusak properti pemerintah, merusak properti atau sarana umum itu adalah tindakan vandalisme. Yang ketiga adalah faktor biologis. Faktor biologis ini kita ambil contoh adalah penyakit menular dan cacat fisik. Kenapa sih penyakit menular dan cacat fisik ini bisa menjadi penyebab timbulnya masalah sosial dari faktor biologis? Karena yang namanya penyakit dan terlebih lagi itu sifatnya menular, artinya dia dapat menular dari individu satu ke individu lainnya. Nah, ketika dia menular berarti melibatkan orang lain, melibatkan siapapun yang ada di sana. Ya. Jadi, ketika dia sudah berdampak pada orang lain, itu disebut dengan masalah sosial. Jelas? Selanjutnya adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis sebagai faktor penyebab timbulnya masalah sosial. Contohnya, dari faktor psikologis ini adalah penyakit saraf, gangguan kejiwaan, atau bunuh diri. Kita ambil contoh kasus bunuh diri yang sedang viral di masyarakat India dan berdampak juga pada masyarakat kita yang menggemari Bollywood terutama ya. Kasus bunuh dirinya Sushant Singh Rajput. Nah, kasus ini konteksnya beritanya itu adalah bunuh diri, tapi menjadi viral. Dan dia menjadi viral berarti dia berdampak pada masyarakat luas. Sampai pada masyarakat Indonesia pun yang mengikuti Bollywood merasakan dampaknya. Itu adalah contoh dari faktor psikologis. Berikutnya adalah faktor lingkungan, perumahan yang tidak layak huni. Contohnya adalah perumahan yang kumuh, perumahan yang padat. Perumahan yang terlalu padat dan cenderung itu akan kumuh dan biasanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Contohnya adalah masyarakat yang tinggal di Kalipasir di Jakarta Pusat. Kalipasir tersebut itu sungainya itu bau, sungainya itu kotor, dan itu disebabkan oleh masyarakatnya juga. Masyarakat di sana membuang sampah langsung ke sungai. Dan itu akan menjadi masalah sosial nanti. Kenapa? Ketika sampah menumpuk di sungai, aliran air akan terganggu. Nah, Jakarta terkenal dengan banjirnya. Itu menjadi penyebab masalah sosial juga. Paham ya? Selanjutnya adalah faktor alam. Faktor alam ini contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Itu adalah faktor alam sebagai penyebab munculnya masalah sosial. Kenapa tidak? Kita ambil contoh tsunami 2006 di Aceh. Itu bencana alam yang besar bagi Indonesia ya. Tsunami di Aceh tersebut menjadi masalah sosial yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia. Saat awal terjadinya tsunami di Aceh tersebut, masyarakat yang baru tahu oh terjadinya tsunami, mereka biasa aja. Mereka belum tahu berita pastinya seperti apa, bagaimana keadaannya, dan apa dampaknya. Keesokan harinya, berita itu sudah diupdate. Ada foto, ada video, ada rekaman-rekaman video yang memperlihatkan banyaknya jenazah manusia, keadaan yang hancur lebur karena terpaan ombak. Barulah masyarakat pun sadar, ternyata tsunami itu begitu dahsyat
sangat besar dan mengakibatkan masalah yang sangat besar pula. Sampai-sampai banyak bantuan dari negara asing, bukan hanya dari Indonesia, bukan hanya dari daerah-daerah Indonesia, tapi dari negara asing pun ikut membantu Aceh pada saat itu. Jelas ya? Itu karena faktor alam. Berikutnya kita akan melihat secara umum beberapa masalah sosial yang kita kategorikan sebagai masalah sosial yang penting. Yang pertama itu adalah masalah kemiskinan, masalah disorganisasi keluarga, masalah generasi muda, masalah prostitusi dan premanisme, masalah pedagang kaki lima atau PKL, masalah sosial akibat bencana alam seperti tsunami tadi, masalah kriminalitas dan kejahatan, dan masalah ketidakadilan. Itu adalah masalah-masalah sosial yang kita kategorikan sebagai masalah sosial yang penting. Konteks masalah sosial yang penting dalam konteks ini adalah penting untuk diselesaikan ya. Oke, selanjutnya. Upaya-upaya dalam mengatasi masalah sosial. Yang pertama ada upaya yang bersifat preventif, yang kedua ada yang bersifat rehabilitas, yang ketiga ada upaya yang bersifat represif, yang keempat ada upaya yang bersifat persuasif, yang kelima ada upaya yang bersifat koersif. Nah, kita bahas satu-satu. Upaya yang bersifat preventif ini yaitu upaya yang bersifat mencegah. Jadi mencegah sebelum terjadinya masalah sosial tersebut. Sebelum masalah sosial tersebut terjadi, dicegah berarti itu adalah tindakan atau upaya yang bersifat preventif. Jelas? Yang kedua, upaya rehabilitas, yaitu upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Yang ketiga, upaya represif itu upaya yang dilakukan dalam konteks memberi sanksi, memberi hukuman. Pengedar ganja, gitu kan? Diberi hukuman 5 tahun penjara misalnya. Nah itu yang sifatnya represif. Lalu upaya yang sifatnya persuasif, berarti upaya di sini dalam konteks menghimbau, mengajak, merangkul. Nah itu yang disebut dengan persuasif. Berikutnya upaya yang bersifat koersif. Jadi upaya di sini yang bersifat koersif ini adalah dengan cara kekerasan, dengan cara paksaan. Suka nggak suka harus nurut. Gitu. Jelas ya? Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi kejahatan. Yang pertama, kejahatan tanpa korban. Jadi konteks kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak langsung pada dirinya. Kita tidak membahas efek dari dampaknya ya, tapi yang berdampak langsung pada dirinya. Itu yang disebut dengan kejahatan tanpa korban. Contohnya, orang minum minuman keras. Siapa yang mabuk? Orang yang minum kan? Bukan orang yang ada di sebelahnya yang tidak minum, bukan. Tapi orang yang minum. Jadi, konteks tanpa korban di sini adalah dia tidak melibatkan orang lain sebagai korbannya. Tapi hanya diri dia sendiri yang terdampak dari perbuatannya. Ini yang disebut dengan tanpa korban. Yang kedua adalah kejahatan yang terorganisasi. Kejahatan yang terorganisasi ini adalah kejahatan yang sudah tersusun. Ya, dia tidak bisa melakukan kejahatannya dengan sendirian. Ada komplotannya, ada pihak-pihak lain yang terlibat. Contohnya, korupsi misalnya. Korupsi itu pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berkelompok. Yang kedua contohnya adalah penyediaan barang dan jasa secara melanggar hukum. Contoh dari penyediaan barang dan jasa secara melanggar hukum ini adalah misalnya suatu perusahaan di mana dia melakukan lelang tender, tapi lelang ini dia lakukan secara fiktif. Dia sudah punya satu pemenang dalam konteks tender ini. Misalnya kita sebutlah si A yang bakalan menang. Nah, lawan si A ini yang akan memenangkan tender ini ada B, C, D. Namun B, C, D ini sifatnya fiktif.
perusahaan tersebut memang akan memakai jasa si A dalam penyediaan barang dan jasa. Tapi lawan dari si A ini, lawan untuk mendapatkan tendernya ini dari perusahaan tersebut, itu lawannya bersifat fiktif, nggak ada, hanya nama saja. Nah, inilah yang disebut dengan kejahatan yang terorganisasi, karena dia melibatkan banyak pihak. Selanjutnya adalah kejahatan terorganisasi transnasional. Nah, ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Ini tingkatnya udah melampaui batas negara. Seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, penyelundupan sabu dari Cina, lalu perdagangan manusia, lalu penyelundupan pekerja asing ke suatu negara. Nah, itu adalah kejahatan terorganisasi transnasional, ya, jadi sudah melampaui batas suatu negara. Berikutnya kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang, orang yang memiliki kedudukan. Kita ambil lagi adalah korupsi. Nah, misalnya pejabat kita nih, pejabat pemerintah Indonesia, baik itu DPRD, DPR, MPR gitu kan, yang tersandung kasus korupsi. Nah, dia dikategorikan sebagai pelaku kejahatan kerah putih. Karena dia orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki pangkat jabatan. Lalu ada lagi kejahatan kerah biru. Kejahatan kerah biru adalah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Seperti apa? Seperti begal, maling motor, itu kan, pencurian, dan lain-lain sebagainya. Itu segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat biasa, masyarakat sipil, dikategorikan sebagai kejahatan kerah biru. Berikutnya adalah kejahatan atas nama organisasi formal. Nah, organisasi formal ini seperti perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki izin produksi, ya. Dan perusahaan ini melanggar aturan hukum yang berlaku di tempat tersebut. Aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan lingkungan misalnya. Kita ambil contoh adalah perusahaan-perusahaan yang membuang limbah di sungai. Nah, perusahaan-perusahaan yang membuang limbah di sungai itu mereka bertujuan supaya tidak mengeluarkan lagi dana untuk pengolahan limbah. Seharusnya limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dikelola dengan baik sehingga dapat dibuang ke tempat yang baik pula, ke tempat yang memang seharusnya, tidak ke sungai yang akan mencemari lingkungan. Tindakan membuang limbah ke sungai ini merupakan kejahatan atas nama organisasi formal. Sekian dulu pertemuan kita dalam video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu semua. Semoga dengan video ini kamu dapat memahami materi pembelajaran. Kalau ada yang tidak mengerti, kurang paham, bisa tanyakan langsung di grup kelas kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.